Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Anggela Fauzi dan rekan saya Clarissa Dila Ayuni. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas minggu pertama manajemen PPM PPNBM dengan dosen Ibu Mike Yolanda SPMM. Materi yang akan kami jelaskan pada kali ini yaitu mengenai konsep dasar pajak, pajak subjektif dan pajak objektif, dasar hukum PPN, dan pengertian dasar PPN. Yang pertama, yaitu ada pajak subjektif dan pajak objektif, serta pajak langsung dan tidak langsung. Pajak subjektif merupakan pungutan yang berasal dari orang pribadi dan telah dikukuhkan sebagai wajib pajak dengan memiliki NPWP sebagai syarat administrasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pada dasarnya, pajak subjektif ini fokus pada pengenaan pajak yang memperhatikan pribadi dari wajib pajak atau subjek sesuai dengan ketentuan. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan. Sedangkan pajak objektif merupakan jenis pajak yang tidak melihat kondisi dari wajib pajaknya, melainkan dilihat dari sifat objek pajaknya yang berupa benda, keadaan, perbuatan, ataupun peristiwa yang dapat menyebabkan adanya utang pajak. Contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai, pajak bumi bangunan, dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak langsung merupakan pungutan yang dibebankan kepada wajib pajak dan harus dibayarkan secara pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dibebankan kepada pihak yang lain. Sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang proses pembayarannya dapat dibebankan kepada pihak lain atau dengan kata lain dapat diwakilkan oleh pihak lain. Yang B, latar belakang penggantian pajak penjualan menjadi pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai merupakan penggantian dari pajak penjualan. Hal ini terjadi karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebasan. Alasan digantinya pajak penjualan menjadi pajak pertambahan nilai yaitu yang pertama, adanya pajak berganda. Yang kedua, memiliki 9 tarif sehingga menimbulkan kebingungan saat pelaksanaan. Yang ketiga, tidak mendorong ekspor. Dan yang keempat, belum dapat mengatasi penyeludupan. Yang C, karakteristik PPN. Yang pertama, merupakan pajak atas konsumsi. Karakteristik PPN dibebankan pada konsumen atau orang yang membeli barang kena pajak dan tidak untuk dijual kembali. Yang kedua, merupakan pajak tidak langsung. Disebut sebagai pajak tidak langsung karena berbeda antara penyetor dan pembayarnya. Yang ketiga, PPN merupakan pajak objektif. Setiap konsumen yang juga wajib pajak dan subjek pajak akan dikenai tarif PPN yang sama, sesuai dengan harga barang atau transaksi BKP dan JKP yang terjadi. Yang keempat, ada penggunaan tarif tunggal. PPN memiliki tarif tunggal sebesar 10%. Setiap konsumen akhir yang membeli BKP untuk digunakan akan bertanggung jawab membayar sebesar 10% dari nilai transaksi. Yang kelima, pajak atas konsumsi BKP atau JKP di dalam negeri. Pajak ini hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP di dalam negeri. Misalnya transaksi impor, ekspor barang oleh PKP dikenakan PPN. Selain itu, juga diterapkan pada pemanfaatan BKP dan JKP tidak berwujud di luar daerah kepabeanan yang dimanfaatkan di dalam negeri. Yang keenam, bersifat multi-stake levy. Pajak ini akan dikenakan pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi, mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir, hingga pedagang kecil atau pengencer.
Yang ketujuh ada indirect subtraction method. Mekanisme perhitungan PPN menggunakan metode pengurangan secara tidak langsung, artinya kita sebagai PKP dapat mengkreditkan pajak masukan atas BKP dan JKP yang berbeda. Dan D, kelebihan dan kekurangan PPN. Yang pertama, kelebihan PPN. Itu mencegah terjadinya pajak berganda, netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri. Yang ketiga, pajak pertambahan nilai atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung. Yang keempat, ditinjau dari sumber pendapatan negara, PPN mendapat predikat sebagai money changer karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya. Sedangkan kekurangan PPN yang pertama, biaya administrasi yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya. Yang kedua, menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul. Begitupun sebaliknya, PPN sangat rawan dalam upaya penyeludupan pajak. Yang ketiga, PPN menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Clarissa Dila. Mekanisme pemungutan PPN. Secara umum, mekanisme pemungutan PPN merupakan rekanan menerbitkan faktur pajak dan menerbitkan SSP atas setiap penyerahan BKP atau JKP ke pemungutan PPN. Dengan demikian, pembeli atas BKP atau JKP yang terkait wajib pembayaran ke BKP penjual terbesar harga jual ditambah PPN, terutama tarif PPN sebesar tarif PPN sebesar 10%. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 garing PMK 03/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 garing PMK titik 03/2012 tentang penunjukan badan usaha milik negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak penjual atas barang mewah serta tata cara pemungutan, penyetor, dan pelaporannya. Tipe PPN, di mana dalam perhitungan PPN ada dua jenis, yaitu PPN masuk dan PPN keluar. PPN masuk adalah yang dibayar ketika PKP pembeli memperoleh maupun membuat produk, sedangkan PPN keluar adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. G. Dasar Hukum PPN. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10%. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan.
Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.